Selamat datang di video SOP Praktikum Perancangan Teknik Industri 2. Demi keselamatan dan kenyamanan kerja, seluruh praktikan diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan standar. Berikut merupakan ketentuan pemakaian dan juga perlengkapan yang wajib digunakan untuk seluruh praktikan di dalam seluruh stasiun kerja. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari panas, gesekan, dan juga percikan logam. Untuk pekerjaan tertentu, sarung tangan juga akan menyesuaikan dengan fungsinya. Untuk welding, gunakan sarung tangan yang tahan panas. Setiap praktikan wajib menggunakan wear pack berbahan tebal dan juga tahan gesekan. Pastikan wear pack dalam kondisi bersih, tidak sobek, dan juga direseti hingga rapat. Saat bekerja di stasiun welding, seluruh praktikan diwajibkan untuk menggunakan topeng las. Topeng las digunakan untuk melindungi wajah dan juga mata dari percikan api dan juga radiasi cahaya las. Topeng las dipastikan dalam keadaan bersih dan juga pada kacanya tidak terdapat goresan. Untuk melindungi mata dari serpihan benda asing seperti logam dan debu, praktikan wajib menggunakan kacamata pelindung di semua stasiun kerja, terutama pada stasiun milling, turning, dan juga welding. Pastikan kacamata pelindung bersih dan tidak tergores. Di area dengan tingkat kebisingan tinggi, praktikan diwajibkan untuk menggunakan earplug untuk melindungi pendengaran. Pastikan earplug terpasang dengan benar dan sesuai dengan ukuran telinga. Masker medis wajib digunakan untuk melindungi diri dari asap, debu, dan partikel kecil selama praktikum, terutama dalam stasiun woodworking dan juga finishing. Pastikan masker medis menutupi hidung dan mulut secara rapat. Dengan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan standar, kita akan menjalankan praktikum dengan aman dan juga nyaman. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Saya Risa Kenanti, 03221108 dari Angkatan 2022. Saya Nurafin Andrasi dengan 032266 dari Angkatan 2022. Terima kasih dan semangat menjalankan praktikum. Selamat pagi, siang, sore, malam. Halo praktikan PPT 2. Kami dari Asisten Laboratorium T3 akan menjelaskan mengenai modul 3 milling. Dengan saya Zaki Faizul Fahmi dengan NIM I0322132 dari Angkatan 22. Saya Yehuda Daftar Barus dengan NIM I0322130 Angkatan 2022. Saya Jaga Sren Beda dengan NIM I0322056 dari Angkatan 2022. Sebelum running, jangan lupa menggunakan APD seperti kacamata, earplug, wear pack, sarung tangan, dan safety shoes. Modul 3 milling adalah pengurangan dimensi benda kerja yang nantinya akan digunakan menjadi salah satu part PPT 2 yaitu square and gap. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan pada modul 3 milling. Yang pertama, besi square aluminium 6061 yang digunakan sebagai material utama untuk pembuatan square and cap. Kemudian Scrabble tool yang digunakan untuk menandakan benda kerja dengan cara menggoresnya untuk menandakan. Kemudian penggaris digunakan untuk mengukur benda kerja. Kemudian ada kuas yang digunakan untuk membersihkan gram yang dihasilkan dari proses milling. Kemudian ada tang untuk membersihkan bagian-bagian dari Sisa potongan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai alat kerja yaitu mesin milling. Yang pertama terdapat milling head yang merupakan tempat motor dari mesin milling dan bisa untuk mengatur kecepatan putaran spindle utama. Kemudian ada handle untuk menggerakkan spindle menuju benda kerja. Kemudian ada spindle yang merupakan tempat mencengkram cak dan menghasilkan putaran pada alat potong. Kemudian ada power button yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan mesin. Kemudian ada ragum untuk menjepit benda kerja. Table yang digunakan untuk menaruh benda kerja yang dapat digerakkan dengan cross handle dan juga saddle handle. Oke, selanjutnya masuk ke proses milling. Yang pertama yaitu mengukur benda kerja menggunakan penggaris, kemudian menandainya menggunakan Scrabble tools. Untuk ukurannya sendiri yaitu dengan membentuk persegi 21 x 21 mm. Kemudian untuk tingginya yaitu 1 cm dari bagian yang sudah diukur.
Berikut adalah hasil dari pengukuran, yaitu dengan persegi ukuran 21 kali 21 atau 2 mili dari garis tepi dan tinggi 1 cm dari bidang yang sudah diukur. Selanjutnya kita akan memulai proses pengikisan benda kerja dengan menggunakan mesin milling. Yang pertama, benda kerja dimasukkan ke dalam ragum, lalu ragum dikencangkan biar benda kerja tidak dapat bergerak kemana-mana. Jika sudah, kita akan mencari titik nol pada benda kerja dengan cara mendekatkan pahat ke dalam benda kerja. Kita melepas kuncinya dulu. Terus kita turunkan pahat ke benda kerja. Jika sekiranya pahat sudah menempel pada benda kerja, ini kita dinolkan. Jika sudah nol, kita kunci pahatnya menggunakan kuncian ini. Jika sudah, kalian bisa menentukan besarnya pemakanan melalui ini. Di sini saya akan memakan dengan 0,5 mili. Lalu bisa dimulai dengan mesin dinyalakan. Jadi ini hasil dari proses phasing dan selanjutnya akan dilanjutkan ke dalam proses loading. Baik, selanjutnya adalah proses slotting, yaitu untuk melakukan pemakanan pada sisi-sisi benda kerja yang telah ditandai pada sebelumnya. Langkah-langkahnya yaitu untuk meletakkan benda kerja pada ragum, lalu dikaitkan sehingga benda kerja tidak bergerak dari posisi yang diinginkan. Kemudian cari titik nol pada benda kerja sehingga dapat dilakukan proses pemakanan. Titik nol dicari dengan menurunkan mesin millingnya kepada sisi-sisi yang telah ditandai pada pengukuran sebelumnya. Baik, selanjutnya lakukan proses pemakanan pada sisi-sisi yang telah ditandai dengan langkah menghidupkan mesin millingnya, kemudian pada titik yang telah ditandai lakukan proses pemakanan. Hasil dari proses slotting akan menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah proses pemakanan dengan pemotongan sudut 10 derajat pada salah satu sisi bagian bawah benda kerja. Langkah pertama adalah meletakkan benda kerja pada ragum kemudian mengencangkannya. Pastikan benda kerja tidak berubah posisi saat proses pemakanan berlangsung. Kemudian atur ragum hingga menyentuh sudut 10 derajat. Kemudian cari titik nol dengan meletakkan mata pahat pada bagian tengah permukaan benda kerja. Setelah ditemukan titik nol, kunci mata pahat, kemudian lakukan proses pemakanan.
Lakukan proses ini berulang hingga mendapatkan bentuk benda kerja yang diinginkan. Ini merupakan hasil akhir dari proses pemotongan sudut 10 derajat pada salah satu sisi bagian bawah benda kerja. Terima kasih telah menyaksikan video dengan seksama dan bersungguh-sungguh. Semangat menjalankan praktikum dan jangan lupa utamakan keselamatan.